Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang mass spektroskopi atau yang bisa disingkat dengan MS. Nah, di sini anggota kami yaitu ada Sana Kolida, lalu Hanson Salim, dan saya sendiri Raihan Muhammad Al-Fatah. Kita masuk ke pembahasan. Jadi, spektroskopi massa atau mass spektroskopi adalah teknik analisis instrumental yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan massa molekul dan fragmen ionik dari senyawa tersebut. Alat ini dapat bekerja dengan cara mengionisasi molekul, memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan dalam satuan M per Z, dan mendeteksi serta mengukur intensitas dari ion-ion tersebut. Prinsip yang digunakan oleh mass spektroskopi ada 4. Yang pertama yaitu ionisasi, lalu yang kedua ada akselerasi, ketiga defleksi, dan yang terakhir ada deteksi. Aplikasi dari mass spektroskopi. Ada banyak sekali hal-hal yang dapat diaplikasikan dalam mass spektroskopi. Yang pertama pada bidang kimia dan biokimia. Yang di dalam bidang ini digunakan untuk identifikasi struktur molekul organik, lalu penentuan berat molekul senyawa, dan analisis metabolit peptida serta protein. Lalu pada industri farmasi, mass spektroskopi digunakan pada penentuan kemurnian obat, identifikasi produk degradasi, dan analisis farmakokinetik serta metabolomi. Lalu pada bidang lingkungan, digunakan pada deteksi polutan seperti pestisida dan logam berat dalam air atau tanah, serta analisis senyawa organik volatil atau yang biasa disingkat dengan VOC. Lalu pada bidang kedokteran dan forensik, digunakan untuk tes toksikologi, deteksi obat dalam sampel biologis, dan analisis biomarker untuk diagnosis penyakit. Dan terakhir, pada ilmu material dan petrokimia, digunakan dalam karakterisasi minyak bumi dan polimer, serta analisis aditif dan kontaminan. Selain bidang-bidang tersebut, tentunya masih banyak aplikasi lain yang dapat digunakan melalui mass spektroskopi atau spektroskopi massa. Baik, selanjutnya bersama saya Sana Khalidah, kita akan membahas komponen mass spektrometri. Selanjutnya di sini ada yang pertama ada ion source atau sumber ion, lalu ada akselerator, ada deflection, dan ada detection. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem injeksi sampel, yang dimana berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam instrumen dalam bentuk yang sesuai dengan instrumen. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada direct insertion probe atau langsung, lalu gas kromatografi yang dipisahkan oleh GC sebelum masuk ke MS, kemudian liquid kromatography dipisahkan oleh LC sebelum ionisasi, kemudian ada ICP atau inductively coupled plasma yang digunakan khusus untuk analisis logam. Next. Selanjutnya ada sumber ion, yaitu digunakan untuk mengubah molekul netral dalam sampel menjadi ion bermuatan positif atau negatif. Di sini ada beberapa komponen, yaitu elektron beam, di mana pelepasan elektron berbentuk ion positif dari molekul akibat penembakan berkas elektron berenergi tinggi ke molekul sampel gas. Kemudian ada pelat akselerasi, di mana memberikan medan listrik untuk mempercepat ion menuju analisis massa. Selanjutnya ada insulator yang berfungsi sebagai isolator listrik untuk mencegah gangguan pada medan listrik. Next. Selanjutnya ada Ini udah bener. ini lanjut apa gimana nih? Udah. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis sumber ion. Yang pertama ada electron ionization, di mana sampel dibombardir dengan elektron berenergi tinggi. Kemudian ada chemical ionization, di mana menggunakan gas reagen misalnya metana untuk ionisasi yang lebih lunak.
dan menghasilkan ion molekul dengan sedikit fragmentasi. Selanjutnya ada electrospray-ionization, di mana sampel cair akan diubah menjadi aerosol bermuatan menggunakan medan listrik. Biasanya digunakan untuk molekul besar seperti protein dan polimer. Next. Ada pula matrix assisted laser desorption atau ionization, di mana ini sampel dicampur dengan matrix, kemudian diionisasi oleh laser, dan terakhir ada inductively coupled plasma, di mana mengubah sampel menjadi plasma untuk menghasilkan ion logam. Selanjutnya masuk ke analisis massa atau mass analyzer, berfungsi untuk memisahkan ion berdasarkan Z dengan presisi tinggi. Ada beberapa jenis, yang pertama ada quadruple, menggunakan medan listrik dan radio frekuensi untuk menyaring ion berdasarkan Z. Selanjutnya ada time of flight atau TOF, digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan ion untuk menempuh jarak tertentu dalam tabung atau flight tube dengan resolusi tinggi. Selanjutnya ada magnetic sector, yang mana menggunakan medan magnet untuk membelokkan ion berdasarkan Z dan berprinsip pada hukum Lorentz. Akurat, namun sayangnya harganya mahal dan ukurannya besar. Ada ion trap yang digunakan untuk menangkap ion dalam medan elektromagnetik dan melepaskannya secara selektif berdasarkan Z. Biasanya digunakan dapat melakukan fragmentasi bertingkat. Selanjutnya ada orbitrap, di mana ion berputar dalam medan listrik dan menghasilkan frekuensi osilasi yang terkait dengan Z dan dengan resolusi yang sangat tinggi. Next. Selanjutnya ada detektor, di mana detektor berfungsi untuk mendeteksi ion yang telah dipisahkan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk dianalisis. Ada beberapa komponen, yang pertama ada detektor slit, yaitu celah yang memastikan hanya ion dengan Z tertentu yang masuk ke detektor. Selanjutnya ada flight tube, di mana merupakan tabung tempat ion bergerak sebelum deteksi. Selanjutnya ada recorder atau pencatat sinyal dan menghasilkan spektrum massa. Ada beberapa jenis detektor. Yang pertama ada elektron multiplier, yaitu mengalirkan ion ke permukaan yang memancarkan elektron sekunder, biasanya menghasilkan amplifikasi sinyal. Selanjutnya ada Faraday cup, biasanya menangkap ion dan mengukur arus listrik yang dihasilkan, sehingga cocok untuk ion bermuatan tinggi. Selanjutnya ada microchannel plate atau MCP, yaitu detektor cepat dengan banyak saluran kecil yang digunakan dalam TOF MS. Dan terakhir ada scintillator, digunakan untuk mengubah tumbukan ion menjadi sinyal cahaya, yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik untuk dianalisis. Next. Selanjutnya ada sistem vakum, di mana sistem vakum berfungsi untuk menciptakan lingkungan vakum dengan tekanan rendah untuk mencegah tumbukan ion dengan molekul udara. Komponen-komponennya ada, yang pertama ada pompa rotary, yaitu untuk vakum awal. Selanjutnya ada pompa turbomolekuler untuk mencapai vakum tinggi, dan yang terakhir ada pompa diffusion, digunakan dalam instrumen berperforma tinggi. Selanjutnya ada sistem pengolahan data yang berfungsi untuk mengubah sinyal detektor menjadi spektrum massa dan melakukan analisis data, misalnya identifikasi senyawa. Fiturnya adalah perangkat lunak untuk peak matching, kalkulasi massa eksak, dan pembanding dengan database, misalnya NIST. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke cara kerja dari mass spektroskopi. Bersama saya Hanson Salim. Oke, untuk cara kerja dari mass spektroskopi ada 4 bagian. Yang pertama ada ionisasi, akselerator, defleksi, dan detection. Kita masuk ke bagian pertama, yakni tentang ionisasi, di mana ionisasi dalam MS adalah proses mengubah molekul netral menjadi ion bermuatan, sehingga dapat dianalisis berdasarkan rasio massa terhadap muatan mereka. Ini adalah suatu langkah yang sangat penting dalam MS karena spektrum yang dihasilkan akan menunjukkan ion, bukan molekul netral. Nah, ada berbagai metode ionisasi yang digunakan dalam MS, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu ionisasi elektron atau EI, di mana sampel diuapkan dan diionisasi oleh elektron berenergi tinggi, menghasilkan fragmentasi yang luas, dan EI sering digunakan dalam GC-MS.
Yang kedua adalah ionisasi kimia atau CI, di mana sampel diionisasi dengan bereaksi dengan ion gas reagen seperti metana atau isobutana. CI menghasilkan lebih sedikit fragmentasi daripada EI dan sering kita gunakan untuk analisis biomolekul. Yang ketiga adalah ionisasi elektrospray atau ESI, di mana larutan sampel disemprotkan ke dalam medan listrik kuat, menciptakan ion-ion bermuatan, dan ESI sangat cocok digunakan untuk analisis biomolekul, terutama dalam protein dan peptida. Kita akan lanjut ke yang keempat, yakni tentang ionisasi desorpsi laser berbantuan matriks, atau bisa kita singkat sebagai MALDI, di mana sampel akan diserap pada matriks dan diionisasi dengan laser, sehingga menghasilkan ion molekul utuh, dan MALDI sering kita gunakan untuk analisis protein dan peptida. Yang kelima adalah pemboman atom cepat, atau kita singkat sebagai FAB, di mana sampel akan dibombardir dengan atom berenergi tinggi dan akan menghasilkan ion. FAB sering kita gunakan untuk analisis senyawa yang tidak mudah menguap. Kita masuk ke bagian yang kedua, yakni tentang akselerasi, di mana akselerasi merujuk pada proses mempercepat ion-ion gas kecil, ionisasi sampel sebelum mereka dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan, atau M per Z. Proses ini sangat penting dalam spektrometri massa karena memungkinkan pengukuran rasio M per Z yang akurat dan sensitif. Nah, untuk proses akselerasi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ion-ion gas yang dihasilkan dari sampel yang telah melalui proses ionisasi kemudian dipercepat dengan menggunakan medan listrik. Medan listrik ini memberikan energi kinetik yang sama pada semua ion, sehingga mereka memiliki kecepatan yang sebanding dengan rasio M per Z mereka. Yang ketiga, akselerasi memastikan bahwa ion-ion dapat dipisahkan secara efisien dalam penganalisa massa. Kita masuk ke bagian ketiga, yakni tentang defleksi. Defleksi sendiri adalah proses di mana ion-ion dibelokkan oleh medan magnet atau listrik sesuai dengan rasio massa terhadap muatan mereka, atau bisa kita sebut sebagai M per Z. Ion yang lebih ringan atau ion yang memiliki muatan lebih tinggi akan dibelokkan lebih banyak daripada ion yang lebih berat atau ion dengan muatan yang lebih rendah. Nah, kita masuk ke bagian deteksi. Nah, ion-ion akan dipisah, ion-ion yang sudah terpisah akan dideteksi oleh detektor yang akan menghasilkan spektrum massa. Detektor ini kemudian menghasilkan sinyal yang dapat dianalisis untuk menentukan komposisi dan kuantitas analit dalam sampel. Ada berbagai jenis detektor yang digunakan dalam spektrometri massa, termasuk yang pertama adalah pengganda elektron atau EM, di mana menangkap ion-ion dengan menghasilkan arus yang berlipat ganda. Yang kedua adalah tahun Faraday, di mana menghasilkan arus yang terukur saat ion-ion mengenai permukaan. Yang ketiga adalah dinode konversi pengganda foto, atau bisa kita singkat sebagai PMT, di mana mengubah ion menjadi sinyal cahaya yang kemudian diperkuat. Yang keempat adalah detektor array, di mana menangkap dan mengukur banyak ion secara bersamaan. Nah, sekian dari penjelasan kami yang mungkin dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan eh, kelakuan kami yang kurang berkenan di para pembaca, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.